Oke, jumpa lagi bersama saya Sandro Wong Ganteng Sadenyo. Di konten kali ini saya ingin sedikit berbicara ya, ingin sedikit ngobrol dengan teman-teman, ingin mencoba mengungkapkan keresahan ya, sekali lagi pemikiran ya. Hal yang membuat saya merasa ingin membuat konten ini, jadi ingin ngobrol, ingin ngomong, ingin menyampaikan bahwa keresahan yang saya rasakan. Jadi teman-teman udah pada tahu kan bahwa, tapi sebelum saya ngomong, tolong juga ditontonnya bisa sampai akhir, karena ketika kita tidak nonton sampai akhir, yang terjadi bisa menjadi kegagalan dalam sebuah pemahaman. Jadi saya berpikir bahwa ketika teman-teman pingin mendengarkan, ya sebaiknya lebih baik sih kalau bisa ditontonnya sampai akhir. Jadi begini, di beberapa informasi belakangan ini marak terkuak udah beberapa hari ya, udah sejak tanggal 18, 19, 20 ya, menjelang Hari Kartini kemarin. Jadi banyak informasi yang tersebar bahwa gaji, sekali lagi gaji TKW Hongkong atau buruh migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia di Hongkong naik gaji. Jadi saya rasa di sosial media itu ramai dan marah karena diawali oleh satu buah postingan, di mana postingan itu dari koran Hongkong. Nanti ada cuplikannya di sebelah atau kiri atau kanan, nanti ada sampingnya. Jadi ada berita yang menuliskan bahwa jadi tidak adanya penerbangan dari Filipina, kemudian India, sama satu lagi ya, tiga negara yang artinya tidak ada penerbangan, sehingga disitulah mulai dimainkan sebuah cerita. Jadi ketika ada berita dan informasi, dimainkanlah sebuah cerita di berbagai macam media, atau beberapa juga saya juga sempat melihat sebuah postingan beberapa agent yang menceritakan atau menuliskan bahwa gaji jadi 8.000. Jadi begini ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan juga bahwa semua informasi yang terjadi di sosial media itu benar-benar memang harus kita telaah. Tapi mungkin teman-teman sudah pada pandai, sudah pada pinter, sudah pada memahami dan bagaimana mengerti mana informasi yang memang resmi yang didapat dan itu benar-benar akurat, dan mana informasi yang sifatnya rumor atau isu. Di banyak banget. Nah, dengan kejadian banyak itu, akhirnya banyak juga para teman-teman pemain sosial media yang mencoba mulai menginformasikan rumor itu ini, yang menyajikan tulisan yang sesuai dengan pendapat atau yang bisa kita sebut sebagai opini. Nah, salah satu juga konten saya ini adalah konten opini atau pendapat. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, keterkaitan lah dengan tiga negara yang tidak bisa masuk, dan hubungannya adalah tiga negara tadi, negara-negara memang yang kebanyakan juga mensuplai tenaga kerja yang ada di Hong Kong. Spesialisnya is housekeeping atau membantu rumah tangga. Jadi seperti itu. Nah, dimainkanlah rumor itu. Kemudian ada beberapa agent yang juga menginformasikan bahwa gaji sekian. Saya meyakini, sekali lagi, dan saya juga melihat sendiri dan saya dapat cerita sendiri, saya meyakini bahwa sebenarnya gaji di Hong Kong itu memang standarnya 4.630. Ya, saya kurang begitu memahami ya ilmu tentang gaji dengan semuanya. Karena kemarin saya mencoba mengkonfirmasi salah satu agent, dan ternyata sampai hari ini saya belum bisa dapat menghubunginya. Sebenarnya saya ingin ngajak ngobrol, tapi ya sudah, karena mungkin keterbatasan waktu. Jadi gaji 4.630. Dan
Kemudian sebenarnya gaji itu secara hukum Hong Kong tertulisnya segitu. Tetapi pada fakta dan kenyataannya teman-teman ada yang dapat gaji 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, bahkan 8.000. Kemarin saya juga diceritain ada yang sudah sempat sampai, bukan sempat ya, mungkin gajinya sudah mencapai 10.000 Hong Kong dolar. Bayangkan. Menurut saya itu sangat wajar terjadi karena bisa jadi masa bekerjanya dia atau mungkin beban kerjanya. Intinya logika bahwa gajinya besar pasti beban pekerjaannya juga semakin besar. Kalau toh pun ada sekali lagi gajinya besar tetapi beban kerjanya tidak sama sekali berat, ya saya cuma berpikir alhamdulillah itu bagian dari rezeki. Mungkin mbaknya waktu di masa lalu itu kehidupannya berat. Nah ini yang ingin saya garis bawahi, pengumuman yang saya sampaikan ya, di pengumuman ini press release tanggal 18-19 press release tanggal dari resmi ini, saya klik di sebelah kiri saya nanti. Nah ini menceritakan bahwa tanggal 18 sekian. Nah ini boleh dibaca ya, ini rilis panjang banget, tetapi yang intinya bahwa penerbangan dari 3 negara itu tidak bisa terbang atau tidak bisa sampai di Hong Kong. Nah nanti saya akan copy linknya di kolom deskripsi, dan teman-teman bisa lihat link-link itu. Biasanya dari pemerintah Hong Kong government itu informasi yang resmi. Tetapi satu hal yang menarik buat saya, nah di saat serunya atau ramenya perbincangan itu di sosial media, ada salah dua ya, atau mungkin penggiat sosial media ya kan. Saya tidak ingin menyebutkan nama karena saya tidak ingin mengkritisi personnya atau individualnya, tetapi kejadiannya yang ingin kita bahas ataupun kita angkat. Nah, kejadiannya adalah yang pertama, dia membaca ada sebuah postingan di mana postingannya seru ya. Jadi dia memposting sesuatu yang berhubungan dengan gaji. Jadi kenaikan gaji. Dia memposting sesuatu di mana sesuatu itu, nah ini dia hashtag baca dan pahami. Dari hashtagnya aja baca dan pahami. Jadi dia memohon, dan itu ditulis huruf yang besar. Jadi dia menggunakan, tidak ada wacana apapun dengan kenaikan gaji, standar di Hong Kong. Sampai detik ini tidak ada pengumuman resmi dari Labor Departemen. Nah, karena adanya pembatasan penerbangan dan suplai majikan yang melebihi dari suplai pekerja, maka tidak sedikit majikan menggunakan trik marketing baru. Nah, ini kata-katanya, trik marketing baru, pekerja maja tak sedikit majikan. Nah ini kadang yang mungkin buru-buru nulis ya, karena si pembuat status ini saya mungkin juga sama-sama sebagai pembantu rumah tangga. Nah tidak hanya majikan, bahkan agensi pun memainkan hal yang sama dengan memberikan tawaran gaji tinggi kepada pekerja. Ini lumayan berita bagus ya, positif dari sini. Selain agensi dan majikan, tak jarang pula BMI sendiri menyodorkan angka nominal gaji kepada calon majikan. Jadi nilai tawar. Jadi karena memang COVID ini menjadikan nilai tawar itu jadi lebih tinggi ya. Oke. Angka tambahan ini adalah kesepakatan bersama di luar undang-undang. Dikarenakan majikan tidak mendapat pengganti pekerja yang baru. Semoga bisa dipahami. Di bawah ditulis nama sang penulis tadi, pembuat status. Saya pastikan itu bukan nama yang sebenarnya, agar kemungkinan tulisan-tulisannya dia
karena atas nama individu bisa jadi kan bahwa nama itu bukan nama, jadi bukan nama yang sebenarnya, jadi nama panggilan atau nama sebutan atau alias, jadi supaya nanti ketika dia menulis sesuatu yang agak tajam itu tidak langsung menyerang ke pribadi. Nah, itu salah satu juga cara di sosial media ingin menyampaikan sesuatu, tetapi untuk langkah lebih aman ya menggunakan kata sebutan, tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Terus kemudian dia menuliskan nomor handphonenya, bla 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 bla. Oke lah. Terus assalamualaikum, mau nanya info tentang masalah. Jadi dari hashtag di atas adalah baca dan pahami, dan di bawah dia ngasih nomor telepon. Ini sebuah makna ya, ini kita pelajari tulisan-tulisan agar kita juga sedikit memahami. Di saat dia mengunggah dalam status tersebut, si mbaknya tadi, ya kita nggak sebut nama ya, mbaknya aja, kita bukan manusianya. Sekali lagi kita mau bahas tentang kejadiannya, kita bahas tentang peristiwanya. Kemudian ada salah satu mungkin ya bisa disebut pembacanya. Kemudian pembacanya bertanya gitu, sore mbak mau nanya apa benar gaji Hongkong udah naik. Nah jadi ini bertanya, nah jawabannya ya ampun mbak wis ping piro toku omong. Jadi dia seolah-olah mungkin banyak banget yang bertanya ke dia, dan dia harus mengulang berkali-kali untuk memberikan penjelasan. Nah seperti itu. Kemudian ya ampun mbak saya ini lo baru nanya. Si pihak penanya baru gitu loh, karena mungkin si pihak penanya itu merasa memang baru bertanya, tetapi yang ditanyain karena sudah banyak yang share statusnya, mungkin juga udah banyak, sehingga dia juga mencantumkan WhatsApp, dan itu yang menyebabkan seseorang tergerak untuk bertanya. Nah, padahal di atas itu baca dan pahami, dia sudah benar-benar menulis tulisan besar baca dan pahami. Nah, kalaupun tidak ingin jawab ya nggak apa-apa mbak, maaf sudah bertanya. Jadi maaf sudah bertanya, dan dia sudah minta maaf, dan kalau tidak mau jawab dia sudah berhenti. Kemudian dia lagi menjawab di captionnya ini terpotong ya, kata-katanya terpotong. Jadi dia di bawah terpotong, kemudian dilanjutkan. Jadi di sini sudah langsung di sini dipotong, kata-katanya itu dipotong sehingga pembicaraan itu tidak jelas terlihat. Kemudian di screenshotnya ada, ingat mbak di atas langit masih ada langit, bulan Ramadan perbanyak kata-kata yang baik agar pahalamu bertambah, perbanyak mendengar ceramah ustadz. Nah jadi seperti itu. Jadi kata-katanya kemungkinan sudah dihapus, ada kata-kata yang kurang menyenangkan ya, jadinya sehingga kata-kata tersebut membuat jadi lebih nggak enak, mengenakkan ke hati ya. Oke, dari beberapa perkataan mungkin saya tidak bisa karena kata-katanya mengandung hal-hal yang terlalu ekstrim, tetapi saya tidak akan membahas kata-kata yang terlalu ekstrim. Saya ingin membahas bahwa kebudayaan atau kebiasaan kita itu membaca dengan seksama untuk kemudian menyimpulkan, pemaknaan itu kan pasti beda-beda. Terkadang mungkin si pembaca tadi tidak puas ketika dia memahami sendiri, sehingga dia mencoba untuk mengkonfirmasi, dan peristiwanya akhirnya terjadi ribut debat di WhatsApp. Akhirnya ada kata-kata yang mungkin teman-teman bisa lihat bahwa blok aja, kata-katanya blok aja WA saya dan nggak usah ke WA saya. Jadi ketika melihat ya hal yang semacam ini tuh, saya menjadi ngerasa bahwa tidak ada yang salah pada prinsipnya di dalam kedua individu tersebut. Yang satu berhasrat ingin bertanya, yang satu sudah berulang-ulang kali menjelaskan dengan tulisannya. Jadi
Dia mungkin dengan bahasa tulisan, jadi menyuruh orang untuk membaca. Ya itu mungkin hal yang baik. Tapi ketika seseorang ingin bertanya dengan konfirmasi, orang bertanya pun sebenarnya menurut saya juga tidak salah ketika mereka tidak memahami apa yang sebenarnya ditulis atau apapun itu alasannya, tapi dia sudah memberanikan diri untuk bertanya dan nomor WhatsApp-nya sudah dicantumkan. Nah, di sini yang menjadi kajian kita, ini yang ingin saya bahas, bahwa segala sesuatu ketika kita bertanya, dia menuliskan bahwa berpikir dulu pada saat sebelum bertanya, yaitu sangat bagus. Tetapi terkadang setiap manusia dengan keluguan dan kepolosannya dengan cara berpikirnya, tidak semuanya itu sama bahwasanya mikiro sebelum bertanya. Jadi tidak semuanya individu atau orang lain itu yang bertanya itu benar-benar memang dia butuh mungkin capek sehingga mereka tidak bisa memahami dan pinginnya dijelaskan dengan WhatsApp atau dengan tulisan atau meyakinkan atau menambah keyakinannya dia. Nah, itu menjadi ribut, menjadi debat, menjadi hal yang mungkin tidak mengenakan. Kemudian si mbaknya tadi sempat meng-up ke statusnya dia, ke Facebooknya dia, karena mungkin kedongkolan hatinya. Nah, kebetulan lewat di beranda saya, kemudian saya mencoba membaca, menenangkan. Ya sudah mbak, dimaafkan saja segala apapun yang terjadi. Ya mungkin bukan dia juga yang salah, tetapi ya alangkah lebih baiknya kita mencoba memahami kembali, mengevaluasi diri kita kembali, dan akhirnya status itu udah dihapus. Saya senang pada mulanya bahwa status itu dihapus, dan sekarang ini yang ingin saya bahas dengan teman-teman, bahwa di dunia ini itu logika kita berpikir ada sekelompok binatang atau sekelompok hewan ataupun sekelompok manusia yang memang bisa jadi dia memberikan sesuatu yang baik, informasi yang baik, tapi tidak ingin untuk dikonfrontir. Jadi ada di dunia ini juga hal-hal semacam itu. Kayak kalau kita bisa belajar dari sebuah harimau atau singa atau binatang buas ya. Jadi mereka sudah sangat terkenal sesuatu yang akan mengganggunya, maka dia akan menyerang karena dia ada di pucuk rantai makanan. Jadi dia pemangsa. Jadi saya menganalogikan, ya terlepas analogi saya ini benar apa enggak, tepat apa enggak, tetapi di atas dia sudah menulis baca dan pahami. Ini juga dia udah menekankan. Kemudian di bawah lagi dia ngasih WhatsApp. Bisa jadi ya, karena cerita ini sebenarnya tidak dari satu orang ini. Saya mengamati beberapa kali dan saya dulu bahkan sempat pernah mencoba menginbox jadi si mbaknya yang tadi yang bikin status, tapi ternyata ya mungkin belum jodoh untuk direspon ketemu. Mudah-mudahan kalau dia nonton channel saya ini, ya mudah-mudahan sih kita bisa ngobrol, bisa kenapa sih harus seperti itu, kenapa menyampaikan, jadi lebih enak. Jadi saya cuman berpikir bahwasannya tidak harus dengan cara yang begitu walaupun kita capek, tidak harus dengan cara yang memaki-maki atau dengan cara yang kata-kata yang gak jelas ya kan ibaratnya. Tetapi sekali lagi bahwa di kayak sebuah trap gitu loh. Dia menuliskan WhatsApp, orang nge-WhatsApp, kemudian di WhatsApp malah jadi ribut gitu. Jadi ini sesuatu yang lucu gitu loh. Kalau dia tidak ingin repot, tidak ingin sibuk, tidak ingin menjelaskan, ya nggak usah dicantumkan nomor handphone gitu. Tetapi saya belum tahu alasan sebenarnya kenapa dia nyantumin nomor handphonenya. Jadi padahal juga kalau mungkin dia mungkin juga bukan konsultan atau apapun, tapi dia mencantumkan nomor teleponnya sehingga orang berhasrat untuk bertanya lebih lanjut dengan menanyakan WhatsApp. Jadi akhirnya jadi ribut ya. Itu oke lah. Jadi apapun itu ceritanya, kita cuman mencoba bahwasannya di dunia ini tidak selalu apa yang kita inginkan atau sesuatu yang kita harapkan itu akan kembali ke kita atau akan kita dapatkan gitu.
Tetapi bisa justru sebaliknya, kita mencoba bertanyanya secara perlahan, terus diresponnya beda. Begitu juga kadang-kadang kita juga ketika lagi capek kemudian ditanya orang dan berulang-ulang kitanya jadi emosi. Satu hal sekali lagi buat teman-teman semuanya, memang di sosial media banyak hal yang bisa kita ketahui informasi, tetapi saya yakin teman-teman terkadang itu juga capek bekerja, sehingga terkadang ketika ada informasi, kenapa nggak informasi itu langsung aja instan. Jadi memang kebiasaan dan budaya membaca kita ini sangat rendah ya. Jadi saya akui bahwa diri saya pribadi juga kadang-kadang kalau disuruh membaca untuk banyak, ya bisa jadi agak sedikit malas. Tapi saya mencoba untuk memahami, saya mencoba bahwa ketika ada sesuatu informasi, saya mencoba menggali jauh lebih dalam. Sekali lagi, saya tidak ingin mendiskreditkan satu hal, si pembuat status ataupun yang menanggapi sebuah status, tetapi lebih ke arah bagaimana kita itu bisa ngerti dan paham terhadap makna atau arti tulisan-tulisan itu. Kalau memang nggak paham ya nggak apa-apa, wajib ditanyakan. Terus juga semuanya orang udah banyak tahu sih sebenarnya, cuman ini keresahan saya aja sih. Saya cuman ingin menyampaikan bahwa informasi segala sesuatu itu lebih baik memang bisa kita cari dengan sendiri. Kalau ada orang yang nulis ya bagus ditelaah, tapi kalau ternyata berdampak membuat jadi sakit hati, ya mungkin itu hanya sebuah peristiwa yang kecil aja ya, tetapi sudah dihapus sama yang punya status, sudah dihapus sama yang menanggapinya. Dia mengunggah status, kelihatannya rasa hatinya marah, tapi dia sudah menghapus lagi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan buat dari diri saya pribadi dan buat teman-teman. Sekali lagi, teruslah belajar dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan salah satunya belajar adalah membaca, karena berhenti belajar adalah memulai kebodohan. Salam sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim, dan sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.